Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Perkenalkan, nama saya Prama Nita Marpaung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Prodi Bahasa Indonesia Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah tahun 2022. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung Balai sebagai guru bahasa Indonesia. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi teks resensi kelas 11 semester genap. Berikut praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat hari ini? Oke, baik. Siap kan Ibnu? Bersiap. Kepada Ibu Guru, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu, silahkan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Rehan pimpin doanya, Nak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Raihan. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik. Nah, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo Calin, pimpin lagunya, Nak. Bagimu negeri jiwa raga kami. 1, 2, 3 ya. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami berbakti. Beribu negeri jiwa raga Kembali duduk. Terima kasih Calin. Alias sekretaris, siapa aja yang tidak hadir, Nak? pertama sakit, Oh, sama sakit. Yardan sakit, Oh, Yardan juga sakit ya? Fadila satu lagi mau izin. Oh, Padilla izin ya. Nah, jadi sekarang ini lagi musim sakit ya. Jadi anak-anak Ibu belajar dari teman-teman bahwasanya kita harus menjaga kesehatan. Itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita sudah sehat, segala aktivitasnya bisa berjalan dengan baik. Nah, anak-anak Ibu mau bertanya nih, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya Bu, Oke, baik. Hafiz Raihan, minggu silakan. lalu kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks resensi, fiksi dan non-fiksi. Iya, jawaban yang sangat bagus. Ada yang ingat apa aja struktur dari teks resensi? Oke, silakan Kaila lagi nih. Ada 3 Bu. Yang pertama itu ialah pendahuluan yang berisikan identitas buku dan sinopsis buku, lalu isi yang berisikan ulasan, keunggulan dan kekurangan dari buku, dan yang terakhir ialah penutup Bu yang berisikan simpulannya. Iya, benar sekali. Nah, jadi sebelum kita lanjut dengan mengupas pembelajaran hari ini, Ibu akan menunjukkan satu video motivasi agar apa? Anak-anak Ibu semakin lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita saksikan bersama ya. Setiap manusia lahir dengan sejuta potensi di dalam dirinya. Tapi semua itu baru bisa terrealisasi jika kamu meyakini. Jangan lupa untuk percaya Tuhan. Bukan hanya untuk mencari jawaban di dalam kesulitan, tapi percaya Tuhan karena Dialah jawaban untuk setiap kesulitan. Baik, inilah video motivasi dari Mary Riana. Nah, Ibu mau tanya nih, anak-anak Ibu.
Apa yang bisa kamu tangkap dari video motivasi tersebut? Siapa yang memberi pendapat? Oke, silakan Ibnu. Nah, jadi Bu, dari video yang Ibu tampilkan tadi Bu, bahwasanya katanya setiap orang tuh memiliki potensi pada dirinya sendiri tersebut. Iya, jawaban yang sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk Ibnu. Luar biasa pendapatnya ya. Benar sekali anak ibu, bahwasanya dalam diri kita ini kita punya potensi loh. Kita punya kelebihan. Jangan merasa insecure, jangan merasa minder. Ah, dia bisa tuh bicara depan umum, aku apalah, aku tak bisa. Jangan seperti itu. Baik, nah sekarang kita masuk pada kegiatan literasi. Silakan anak-anak ibu buka buku paket halaman 230. Ayo buka buku paketnya dulu nih. Bukan hanya dibaca ya nak, tetapi disimak apa yang kamu baca pada buku paket tersebut. Baik, sudah ya. Nah, tadi anak-anak ibu sudah membaca, sudah berliterasi dalam buku paket halaman 230. Ibu mau tanya sama Rehan Ramadi. Nah, apa yang Rehan dapatkan setelah berliterasi pada buku paket bahasa Indonesia? Ya, Bu. Setelah melakukan literasi, yang saya dapatkan adalah teks resensi itu ditulis untuk mengajak khalayak untuk membaca novel yang diulas. Benar sekali, di halaman 230 itu mengenai meresensi novel. Ibu, seperti apa meresensi novel akan kita pelajari hari ini, dan kita akan juga membuat sebuah resensi novel. Nah, jadi anak-anak ibu, materi kita hari ini ialah mengkonstruksi resensi. Kita akan meresensi novel. Sebelum itu kita lanjut, ibu akan menunjukkan kompetensi dasar yang akan dicapai pada hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini 4.6, mengkonstruksi sebuah karya dengan memerhatikan isi dan kebahasaan serta sistematikanya. Inilah kompetensi dasar yang akan kita capai. Nah, tujuan pembelajarannya ibu mau si Revina bacakan? Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu 4.6.1 merumuskan hal-hal menarik dalam buku kumpulan cerita serta berkelompok dan komunikatif selama proses pembelajaran dengan percaya diri. Ya, terima kasih Revina. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah, oke, mantap. Sebelum ibu lanjut, ibu mau tanya nih sama anak-anak ibu, apa manfaat kita mempelajari resensi, mengkonstruksi resensi dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, baik, silakan Sahara. Menurut saya, dengan kita belajar mengkonstruksi resensi, kita akan mengetahui cara meresensi suatu buku, baik dari kelebihan dan kekurangan buku tersebut melalui struktur resensinya. Setiap materi pembelajaran pasti ada manfaatnya ya nak ya. Sekarang ibu akan menunjukkan satu video pembelajaran tentang mengkonstruksi resensi. Mohon dipahami dan disimak ya. Hai anak-anak hebat, hari ini kita akan membahas tentang mengkonstruksi resensi dari kumpulan buku cerita atau novel. Selamat menyaksikan, silahkan dipahami dan disimak dengan saksama. Resensi ditulis untuk menarik minat baca halayak untuk membaca sebuah novel atau karya yang ditulis. Demikian penjelasan tentang mengkonstruksi resensi. Semoga anak-anak hebat dapat memahami penjelasan dari video ini. Semangat belajar dan semangat sukses! Nah, demikianlah video pembelajaran tentang meresensi novel. Ibu mau tanya nih dengan anak-anak ibu, apa yang bisa kita tangkap dari video pembelajaran tersebut, atau ada yang ingin ditanyakan, mana tahu yang kurang paham. Oke, silakan angkat tangannya. Oke, silakan Khaira. Jadi dalam mengkonstruksi novel, kita menentukan kelebihan dan kekurangan novel itu bisa dilihat dari unsur intrinsik novel. Iya, benar. Jawaban yang sangat bagus, Haira. Apakah anak-anak ibu sudah memahami tentang resensi novel? Sudah. Baik. Nah, kita sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, mantap. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Sekarang anak-anak ibu berikan waktu kepada anak-anak ibu untuk menentukan ketua dan notulis secara demokratis di masing-masing kelompok. Ayo silakan diskusi sebentar.
sudah dibagi ketua dan not tulis beserta pemaparnya nanti saat tampil presentasi dan mengerjakan proyek kita hari ini. Di layar sudah ada LKPD. Ibu akan berikan LKPD kepada setiap masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Baik anak-anak ibu, sekarang sudah masing-masing kelompok dapat LKPD-nya kan? Nah, ibu berikan waktu sebentar untuk berdiskusi membagi tugas. Ibu izinkan anak-anak ibu boleh menggunakan gawainya dalam pengerjaan nanti meresensi novel. Ini, siapa yang cerita tadi terus tulisnya siapa ya? Oke, baik, sudah ya, sudah membangun, sudah berdiskusi untuk membagi tugas, mengerjakan proyek kita sesuai dengan LKPD. Nah, baik, agar proyek ini berhasil dengan baik, sesuai dengan hati kita, sesuai dengan keinginan kita bangun kesepakatan bersama ya. Oke, yang pertama yang ingin Ibu sampaikan sama anak-anak Ibu, kita bangun kesepakatan terlebih dahulu bahwasanya Ibu mengizinkan anak-anak Ibu menggunakan gawai untuk menyelesaikan proyek yang ada pada LKPD. Selanjutnya, Ibu akan berikan waktu presentasi menampilkan hasil proyeknya setiap kelompok 3-5 menit. Sepakat? Oke. Nah, Ibu memberikan waktu 25 menit untuk anak-anak Ibu mengerjakan proyek ini. Bagaimana? Cukup? Izin, Bu. Ya, silakan Nu. Menurut saya Bu, kurang deh Bu. Boleh tambah nggak Bu 5 menit lagi? 5 menit lagi. Bagaimana? 30 menit? Oke, baik ya. Nah, Ibu berikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan proyek meresensi novel. Nah, kesepakatan selanjutnya, tugas proyek nanti meresensi novel akan dikumpul melalui Padlet. Oke, baik. Nah, seandainya nih, jika ada beberapa aktivitas kita melebihi batas waktu dan tidak terselesaikan, apa kira-kira alternatif solusi yang kita buat, kita sepakati bersama? Izin Bu. Oke, silakan Hafiz. Menurut saya Bu, alternatifnya bagi yang sudah selesai boleh tampil duluan Bu, sembari kami mengerjakan sambil menyimak juga Bu. Oke. Bagaimana? Bagaimana teman-teman? Oke, setuju ya? Oke lah. Yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan ya. Ibu, Iya, kenapa Hafiz? untuk cover novelnya boleh kami ambil dari internet, Bu? Iya boleh, jadi kan nanti di identitas novel itu ada cover kan, sampulnya. Maka sampulnya boleh diambil dari internet ya. Oke, semangat mengerjakannya ya. Oke, mantap. Ya. Siap merumuskan hal-hal menariknya demo. Jadi ini hal-hal menarik ini semuanya dicampurkan ke dalam resensinya atau boleh sebagian aja? Oh, jadi kalau untuk merumuskan hal-hal menarik itu dituangkan aja seluruhnya dalam kelebihan. Supaya apa? Supaya memudahkan kalian untuk mengerjakan sisanya. Kalau sudah ada hal menarik, tuangkan di kelebihan. Tinggal mencari kekurangan, kemudian sinopsisnya. Oke, semangat ya. Oke, mantap. Masih bingung Bu, ada kendala. Di mana kendalanya, Nak? Resensi novelnya Bu. Bagian kelebihan sudah? Belum Bu, itu bingungnya. Kelebihan tadi diambil dari hal-hal menarik dari novel tersebut. Contoh, kelebihannya temanya sangat membangun, sangat memberikan semangat untuk membaca. Bisa. Kirimkan proyeknya ke Padlet. Nanti dikirimnya ke bagian tugas resensi novel ya, Nak. Kelompok 2 sudah selesai. Ibnu? Oke ya, selesaikan. Kelompok 1 bagaimana? Oke, dikirim ke Padlet ya. Ya. Oke, yang sudah selesai di WPS tadi dikerjakan atau di mana? Oke, kirimkan ke kelas Padlet kita di bagian Padlet ini ya, tugas resensi novel ya.
Dua kelompok lagi ya, nak. Nah, anak-anak ibu, seluruh kelompok sudah menyelesaikan proyeknya dengan sangat bagus. Ini sudah masuk ke Padlet kita kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 serta kelompok 5. Ibu mau memberikan kesempatan siapa yang ingin tampil terlebih dahulu menampilkan hasil proyek resensinya. Siapa, kelompok mana? Oke, kelompok 3, silakan maju ke depan. Baiklah, anak-anak ibu, inilah dari kelompok 3 akan menampilkan proyek resensi novelnya dengan judul novel apa, nak? Oke, dengan resensi novel yang berjudul 5 cm. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menampilkan resensi hasil kerja kelompok kami, yaitu meresensi novel yang berjudul 5 cm. Sebelumnya akan diperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fahira Alia sebagai pemaparan pertama. Yang kedua, Raihan Ramadi sebagai pemaparan kedua sekaligus menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, Kaila Ivanka sebagai notulen. Keempat, Salsabila. Yang terakhir, Revina Husni. Dan perkenalkan saya Hafiz Rehan sebagai moderator. Baik, kepada Fahira Alia dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan identitas novel yang kami kerjakan. Yang pertama ada judul novel yang berjudul 5 cm. Lalu penulis yang bernama Doni Dirgantoro, penerbitnya adalah PT Grasindo, tahun terbitnya 2007, tebal bukunya 381 halaman, dan ISBN-nya adalah 9797591511. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fahira Alia. Selanjutnya akan diserahkan kepada Raihan Ramadi. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian sinopsis novel. Ya, novel 5 cm ini menceritakan tentang perjalanan 5 orang sahabat yang bernama Ariel, Zafran, Riani, Ian, dan Gendra. Mereka semua pada dasarnya adalah anak baik yang sangat suka film, musik, chatting, ngobrol, suka kira, dan suka nyela. Semuanya menyukai film, mulai dari film Hollywood dan film-film Indonesia. Baik, demikianlah hasil presentasi kami. Akan saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan apa hal yang menarik di dalam novel 5 cm sehingga membuat orang-orang tertarik untuk membacanya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang akan dijawab oleh Fahira Alia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 Alia. Hal yang membuat novel ini menarik adalah novel ini memiliki amanat dan pelajaran yang sangat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pentingnya memiliki keyakinan yang kuat, berani untuk bermimpi, dan pentingnya menjaga silaturahmi antar persahabatan. Nah, perlu juga untuk menjaga dan melestarikan keindahan alam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fahira Alia untuk jawaban pertanyaannya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baiklah, saya tutup dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 3. Sini. Oke, situ dulu. Nah, baik anak-anak ibu, inilah hasil presentasi dari kelompok 3 ya, meresensi novel. Nah, berdasarkan proyek dari kelompok 3, meresensi novel 5 cm ini sudah bagus. Oke, silakan kelompok 4. Nah, inilah hasil proyek resensi novel dari kelompok
4. Silakan Nak, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan kepada Ibu Pramanita dan teman-teman telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Renata sebagai moderator, ada rekan saya Alia Rahmi sebagai pemapar, Dinda Mulita sebagai pemapar, Kesha Udria Sigalingging sebagai pemapar, dan teman saya Najwa Nur Hasan sebagai pemapar. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami memaparkan tentang kami ingin meresensi sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi. Nah teman-teman, Laskar Pelangi merupakan novel pertama oleh karya Adria Hirata yang diterbitkan tahun 2005 oleh PT Bentang Pustaka. Nah teman-teman, mendulang kesuksesannya, novel ini dijadikan film pada tahun 2008 dengan judul yang sama. Nah, untuk lebih detailnya akan kami kupas pada presentasi kami kali ini, yang akan dipaparkan oleh teman saya, Alia Rahmi. Kepada rekan saya, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Kita masuk kepada aspek yang pertama, yaitu identitas buku. Mencakup judul resensi Warna-Warni Kehidupan, judul buku Laskar Pelangi, penulisnya adalah Adria Hirata, genre novel, penerbit PT Bintang Pustaka, tempat terbit Yogyakarta, tahun terbit pada tahun 2005, tebal buku 529 halaman dari ISBN 979306297. Aspek yang kedua, sinopsis buku. Laskar Pelangi bercerita tentang 10 anak yang miskin, tapi mempunyai rasa semangat tinggi dalam pendidikan yang terletakkan di sebuah desa gantung Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan dari mereka adalah anak dari penambang emas di pulau yang punya kekayaan alam timah terbesar di dunia. Ke-10 anak itu bersekolah di sekolah dasar Muhammadiyah yang dipimpin oleh Pak Harfan. Awalnya sekolah itu tidak. Nah teman-teman, mungkin sekian dari hasil presentasi kami kali ini. Tak ada gading yang tak retak, mungkin begitu juga pada perkataan saya kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu situ dulu. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Ibu berikan komentar dulu. Nah, untuk pemaparan sangat bagus. Moderatornya luar biasa bagus membawa presentasi hari ini. Kemudian untuk isi, ada sedikit komentar Ibu di bagian tadi akhir, di kekurangan. Biasakan kalau anak-anak Ibu untuk memulai kalimat, paragraf itu menjorokkan ke depan. Nah, jadi nanti agak dijorokkan, dimajukan ke depan sekitar beberapa senti gitu supaya terlihat paragrafnya. Untuk isi semua sudah bagus. Anak-anak Ibu kelompok 4 juga sudah mencakup menuangkan bukti kutipannya, halamannya. Artinya sini membuktikan bahwasanya anak-anak Ibu membaca novelnya. Selebihnya bagus untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kembali dulu silakan. Baik, sudah tampil nih kelompok 4. Siapa lagi selanjutnya yang mau tampil? Oke, silakan kelompok 2. Baiklah, inilah penampilan proyek dari kelompok 2. Resensi novel dengan novel Negeri 5 Menara. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil proyek kami mengenai resensi novel yang berjudulkan Negeri 5 Menara. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya Alia Safira sebagai moderator, atau adapun pemaparnya Ibnu Ahmad Siddiq, Kristabella, Khaira Kisadeva, dan Dairobi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu identitas novel akan dibacakan oleh teman saya Ibnu Ahmad. Yang pertama, identitas novel, yaitu judul resensinya kesungguhan dalam menuntut ilmu adalah kunci dari keberhasilan. Dengan judul buku Negeri 5 Menara yang bergenre novel, yang penulis Ahmad
Wadi dan penerbit ST Gramedia. Tempat terbit Jakarta, tahun terbitnya 2009, tebalnya 423 halaman dengan ISBN 978-979. Terima kasih, Bu. Selanjutnya untuk sinopsis akan disampaikan oleh teman saya, Kristabel. Terima kasih kepada moderator. Yang kedua adalah sinopsis novel. Sinopsis novel Menara Remaja dimulai dari Ali Fikri adalah remaja yang baru lulus dari Madrasah Sanawiyah di kampungnya Manunjal. Seperti kawan karibnya Randai, Alif ini melanjutkan sekolah ke SMA untuk kemudian kuliah di jurusan penerbangan ITB. Cita-citanya asal remaja Banjil itu ingin menjadi seperti Hadi. Sayang sekali dia harus kecewa. Kedua orang tuanya menghendaki Alif melanjutkan ke sekolah agama. Next. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Nah, ada beberapa kekurangan pada novel ini, tetapi kekurangan itu tidak menjadikan novel tersebut tidak pantas untuk dibaca, karena kekurangan itu hanya berupa hal kecil saja. Ada beberapa bahasa yang digunakan penulis dalam novel ini sulit untuk dipahami, karena ada beberapa kata yang sangat asing di telinga pembaca, dan penulis tidak mencantumkan arti kata sulit atau keterangan kata tersebut. Misalnya ada di beberapa halaman berikut. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada kesimpulan yang akan disampaikan teman kita, yaitu Ibnu. Oke, kesimpulan, novel ini sangat menarik untuk dibaca bagi kalangan umum, terutama untuk kalangan para remaja maupun orang dewasa, terlebih lagi untuk pelajar yang sedang mengejar impian. Baiklah, saya akhiri presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, dari kelompok 2 sangat baik. Iya, baik. Kelompok 1 silakan, kelompok 1 tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Marsha sebagai moderator dan rekan saya Windy Adelia, Calin, Mulia, dan Bambang. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dalam mengkonstruksi teks resensi dari sebuah novel yang telah dijadikan film, yaitu yang berjudul Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah. Nah, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman kita, Windy Adelia, yaitu mengenai identitas dan sinopsis novel. Kepada Windy, dipersilakan. Oke, dari hasil kerja proyek kami tentang meresensi novel, yang pertama kami mencantumkan identitas novel yang berisi judul novel Dikta dan Hukum, penulis Dia Anfarhan, tempat terbit Jakarta Selatan, tahun terbit 2021, tebal novel 388 halaman, ISBN 978 623 310 0137. Yang kedua, sinopsis novel yang berisi Nadira ialah seorang siswi SMA yang pemalas, sementara Dikta ialah seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas dan rajin belajar. Nadira dan Dikta sudah menjalin hubungan dekat seperti adik kakak sedari. Mereka masih kanak-kanak. Lantaran kedua orang tua Nadira dan Dikta telah bersahabat sejak lama. Suatu hari, Nadira dan Dikta pun mengetahui bahwa kedua orang tua mereka berencana menjodohkan mereka. Awalnya, mereka menolak karena mereka hanya melihat satu sama lain sebagai adik dan kakak. Dan Nadira saat itu sudah mempunyai pasangan, yaitu Jeno. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, bagian selanjutnya akan dijelaskan teman kita, Calin, mengenai ulasan dari novel Dikta dan Hukum. Kepada Calin, dipersilakan. Ketiga, kita akan membahas mengenai ulasan. Yang pertama membahas mengenai
pertama dari kepiawaian penulis dalam menjelaskan unsur-unsur intrinsik novel tersebut. Tema yang diangkat di dalam novel ini sangat menarik, yaitu mengenai seseorang yang berjuang melawan penyakitnya demi bersama dengan orang-orang yang disayangi. Baik, terima kasih. Inilah hasil diskusi presentasi yang telah kami diskusikan. Sekian dan terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sini sayang. Mari sini. Oke, baik. Nah, Ibu akan berikan penilaian untuk kelompok pertama. Nah, pemaparannya sangat bagus, tampilannya juga sangat bagus, tidak ada kesalahan. Luar biasa untuk kelompok pertama. Oke, silakan duduk untuk kelompok pertama. Nah, anak-anak Ibu, seluruh kelompok sudah sangat baik menampilkan hasil proyeknya. Sungguh sangat luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Nah, tapi ada beberapa kelompok tadi, kelompok 4 dan kelompok 2 ada yang perlu diperbaiki, dan kelompok 5 ya tadi ya. Kelompok 5 tadi sudah tampil, ada juga yang diperbaiki. Silakan diperbaiki sekarang, kemudian kembali kirim ke Padlet. Ayo nak. Yang tidak memperbaiki hanya kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Baik, ini kelompok 4 sudah masuk ya perbaikannya. Kemudian kelompok 2 juga sudah ya. Oke, kelompok 5 sudah? Oh, ini sudah masuk. Baik, nah anak Ibu, hari ini sangat luar biasa sekali ya. Kita penuh dengan semangat membuat proyek meresensi novel. Nah, Ibu mau bertanya nih sama anak Ibu, bagaimana pengalamannya hari ini setelah kita membuat kesepakatan, membuat resensi novel, berdiskusi bersama. Nah, Ibu pengen tahu nih pengalaman dari anak-anak Ibu. Silakan yang ingin berikan pendapatnya atau pengen curhat juga boleh nih. Ayo, kelompok berapa yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan. Oke, silakan Khaira. Bagaimana pengalaman tadi Ra waktu mengerjakan proyek resensi novel ini? Ibu, sebenarnya kami takut di waktu sih Bu. Tahu nggak kejar, soalnya kan ini tugasnya lumayan makan waktu. Ya. Tapi since the presentations before, Okay. kayak yang dulu, of course kami belajar dari pengalaman. Pokoknya intinya kerjasama sih Bu. Iya, Karena benar. Kerjasama kami tadi bisa bilang good. Iya, good. Jadi selesai deh. Iya, luar biasa ya. Beri tepuk tangan untuk Khaira dulu. Kali. Nah, solusi dari Ibu ialah bahwasanya kalau kita bekerja sama dengan baik, apapun itu proyeknya pasti terselesaikan dengan tepat waktu. Itu dia. Jadi Ibu sangat mengapresiasi sekali untuk anak-anak Ibu, kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 serta 5 semuanya memberikan proyek yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke, Ibu juga sudah menuangkan penilaian kita di sini. Nah, selesailah pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau anak-anak Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa nih yang mau menyimpulkan pembelajaran? Saya, Bu. Oke, silahkan Hafiz Raihan. Menurut saya dalam mengkonstruksi resensi menurut saya bahwa dalam mengkonstruksi resensi seperti resensi novel, kita harus memahami isi novelnya dengan membaca terlebih dahulu sehingga memudahkan kita untuk meresensi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Iya, benar sekali. Simpulan yang sangat bagus dari Hafiz Raihan. Siapa lagi nih yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Jikri. Menurut saya, Bu, jika kita melakukannya sesuai dengan langkah-langkah Iya. yang telah disebutkan, kita bisa membuat resensi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Iya, benar sekali. Jadi anak-anak Ibu, simpulan pembelajaran hari ini ialah bahwasanya mengkonstruksi resensi novel kita harus mengikuti langkah-langkahnya, mulai dari membaca novel, melihat hal menarik, kemudian kita tuangkan dalam resensi novel. Baik itu kelebihan dan kekurangannya, maka kita akan menyelesaikan resensi novel dengan baik sesuai dengan sistematika dan kebahasaannya. Bisa dipahami? Baik, sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Silakan buka gawainya semua. Kita menggunakan kuisis. Ayo, seperti biasa.
Ibu sudah standby nih sama kuisisnya nih. Oke, seperti biasa masukkan kode dulu ya. Satu 84008. Silahkan masukkan kuisis dengan kode berikut. Iya, sudah 5 orang yang masuk. 27. Iya, 29. Oke, sudah semua. Kita mulai yang bergabung, terus bergabung ya. Oke, masuk lagi nih. Baik, sudah selesai refleksi pembelajaran. Nah, sesuai dengan survei. Nah, berdasarkan dari surveinya bahwasanya anak-anak ibu sudah memahami mengkonstruksi resensi novel. Sudah bisa dipahami ya? Oke, dari survei juga menyatakan bahwasanya anak-anak ibu senang mengikuti pembelajaran hari ini. Benar, senang? Benar. Oke, mantap. Nah, jadi anak-anak ibu, selesailah pembelajaran kita hari ini. Ibu mau beri oleh-oleh buat kalian. Mau oleh-oleh? Mau dong oleh-oleh ya. Nah, oleh-olehnya ialah anak-anak ibu mengerjakan tugas mandiri. Tugas mandiri membuat resensi novel secara individu. Dikumpulnya minggu depan, tetap kirimnya melalui Padlet. Bisa? Oke. Baiklah anak-anak ibu, minggu depan kita akan belajar tentang karya tulis ilmiah. Jadi silakan dipelajari terlebih dahulu, buka referensi dari internet atau dari buku paket. Kemudian ibu juga berharap pembelajaran hari ini anak-anak ibu dapat memahami kemudian mengingat supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Ibnu ya. Ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Hafiz Rehan pimpin doa anak sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Akhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hafiz Rehan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu berharap tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.